Perkenalkan nama saya MRK Samsasaki dengan NIM 146221052. Perkenalkan, nama saya Amelia Francisca dengan NIM 146221058. Perkenalkan, saya Vincentia Eva Salsabila dengan NIM 146221063. Perkenalkan, nama saya Nisrina Dendri Eka Sawitri dengan NIM 146221160. Berikut merupakan uji hasil pakan buatan yang telah kami buat, yakni terdapat uji kualitas pakan secara fisika yang terdiri dari daya apung. Daya apung pakan ikan disesuaikan dengan kebiasaan makan dan pola renang ikan, di mana pakan dengan berat jenis lebih tinggi dari air cenderung cepat tenggelam. Daya apung dipengaruhi oleh berat jenis dan jumlah pori udara dalam pelet yang juga mencerminkan kualitas bahan perekatnya. Pakan yang diproduksi untuk ikan lele memiliki daya apung rendah dan berat jenis tinggi, sehingga pakan tersebut cepat tenggelam. Sik rek. Gorong tak nyalakno mike mau. Sorry. Ulang ya, Gia. Ulang dikit. Oke. Yes. Udah. Assalamualaikum, Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7B dengan mata kuliah Teknologi Pakan Ikan akan mempresentasikan hasil laporan PJBL kami yang berjudul Efektivitas Kombinasi Tepung Ikan dengan Tepung Bunggil Kedelai sebagai pakan pelet terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan lele. Kemudian perkenalkan, nama saya Muhammad Farila dengan NIM 146222187. Perkenalkan nama saya MRK Samsasaki dengan NIM 146221052. Perkenalkan, nama saya Amelia Francisca dengan NIM 146221058. Perkenalkan, saya Vincentia Eva Salsabila dengan NIM 146221063. Perkenalkan, nama saya Nisrina Dendri Eka Sawitri dengan NIM 146221160. Berikut merupakan uji hasil pakan buatan yang telah kami buat, yakni terdapat uji kualitas pakan secara fisika yang terdiri dari daya apung. Daya apung pakan ikan disesuaikan dengan kebiasaan makan dan pola renang ikan, di mana pakan dengan berat jenis lebih tinggi dan air cenderung cepat tenggelam. Daya apung dipengaruhi oleh berat jenis dan jumlah pori udara dalam pelet, yang juga mencerminkan kualitas bahan perekatnya. Pakan yang diproduksi untuk ikan lele memiliki daya apung rendah dan berat jenis tinggi, sehingga pakan tersebut cepat tenggelam, sesuai dengan kebiasaan ikan lele yang berenang dan makan di dasar kolam. Parameter selanjutnya adalah kecepatan tenggelam. Kecepatan tenggelam ini mempengaruhi efisiensi konsumsi dan potensi pencemaran air akibat sisa pakan yang diukur dengan mencatat waktu pelet dari permukaan hingga dasar wadah. Pakan ideal harus tenggelam cukup cepat agar sesuai dengan perilaku makan ikan dasar tanpa terbuang atau mencemari air. Pakan berbahan tepung ikan dan bugil kedelai menunjukkan kecepatan tenggelam bervariasi antara 2,03 sampai 5,64 cm per detik. Selanjutnya ada kecepatan pecah. Kombinasi tepung ikan dan tepung bunggil kedelai menghasilkan pelet dengan ketahanan fisik yang baik. Tepung ikan berkontribusi pada perkembangan karena kandungan proteinnya yang tinggi. Sementara tepung bunggil kedelai mendukung struktur namun memiliki daya ikat yang lebih rendah. Proporsi seimbang kedua bahan tersebut menghasilkan pelet dengan waktu pecah di atas 90 menit, menunjukkan stabilitas yang optimal dalam air. Selanjutnya ada hasil uji kualitas bau dan warna. Pakan yang dibuat memiliki aroma amis yang menyengat dari tepung ikan dan minyak ikan yang dominan dibanding bahan lain dan berdampak positif pada nafsu makan ikan karena menunjukkan pakan tersebut mengandung kandungan protein dan lemak hewani yang tinggi sehingga meningkatkan palatabilitas. Kemudian untuk warna sendiri yang dihasilkan adalah warna coklat yang berasal dari campuran tepung ikan, bunggil kedelai, dan tidak padi halus dengan warna yang seragam dan kontras terhadap media pemeliharaan sehingga lebih disukai dan mudah dikenali oleh ikan. Selanjutnya ada uji parameter biologi, yaitu ikan lele yang diberi pakan komersial mengalami peningkatan bobot dari 26,78 gram menjadi 27,24 gram dengan rata-rata penambahan bobot sebesar 0,55 gram. Sementara itu, ikan lele yang diberi pakan formulasi menunjukkan peningkatan yang jauh lebih signifikan, yaitu dari 39,31 gram menjadi 64,45 gram dengan rata-rata tambahan bobot sebesar 4,19 gram.
Selanjutnya ada survival rate dari pakan kontrol sebesar 87,5% dan survival rate dari pakan formulasi sebesar 75%. Dan faktor yang mempengaruhi adalah faktor lingkungan yang meliputi kualitas air dan sangat mempengaruhi seluruh kehidupan organisme perairan, di mana pada pakan formulasi media yang digunakan masih mengandung residu pencemaran. Nilai spesifik growth rate pada ikan lele perlakuan yang diberikan pada ikan pelet dengan kombinasi tepung ikan dan tepung bungkil kedelai menunjukkan nilai sebesar 0,49%. Sedangkan pada perlakuan ikan lele kontrol yang diberi pakan komersial menunjukkan nilai SGR sebesar 0,17%. Hasil ini berbeda nyata dan mengindikasikan bahwa pakan yang diformulasikan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan makronutrien dan mikronutrien ikan lele dapat mencapai efektivitas SGR nilai tinggi. Kemudian ada FCR. Pada perlakuan dengan pakan pelet formulasi memiliki nilai FCR sebesar 4,67 menunjukkan bahwa diperlukan 4,67 gram pakan untuk menghasilkan 1 gram pertambahan bobot ikan, yang menandakan efisiensi pakan yang cukup baik. Sementara itu, pada perlakuan dengan pakan komersial atau kontrol, FCR mencapai 24,36, yang berarti dibutuhkan 24,36 gram pakan untuk menghasilkan 1 gram pertambahan bobot ikan. Nilai FCR yang jauh lebih tinggi ini menunjukkan bahwa efisiensi pakan komersial jauh lebih rendah dibandingkan dengan pakan formulasi. Kemudian, kualitas pakan berdasarkan uji pakan secara kimia. Pakan ikan lele yang diproduksi memiliki kandungan protein yang mirip dengan pakan buatan komersial. Ikan secara umum memiliki kebutuhan 20-60% protein, 4-18% lemak, dan 15% kadar abu, 8% serat kasar, serta 10-50% kadar karbohidrat menurut Sayuti dan kawan 2022. Asam amino esensial dan non esensial merupakan kandungan protein yang berperan sangat penting dalam pertumbuhan ikan. Menurut Mahari 2017, sumber energi yang utama pada ikan adalah protein. Asupan protein yang kurang pada ikan akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan menurunkan bobot tubuhnya. Karena untuk mempertahankan fungsi jaringan yang vital pada ikan, maka tubuh ikan akan menarik kembali protein yang ada pada jaringan. Kemudian analisis usaha. Yang pertama adalah deskripsi usaha. Bahkan dengan kombinasi tepung ikan dan tepung bungkil kedelai dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ikan lele. Kedua bahan tersebut sama-sama memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Penggunaan kombinasi tepung ikan yang termasuk protein hewani dan tepung bungkil kedelai yang termasuk dalam protein nabati sebagai bahan pakan merupakan alternatif inovatif untuk meningkatkan pertumbuhan ikan lele sekaligus mengurangi ketergantungan pada pakan komersial yang mahal, sehingga dapat menekan biaya produksi secara efisien. Kemudian terdapat analisis SWOT. Yang pertama adalah kelebihannya, yaitu ketersediaannya melimpah. Yang kemudian biaya terjangkau. Yang ketiga, kandungan nutrisi seimbang. Dan yang keempat adalah mudah diolah. Kemudian terdapat kelemahannya, yaitu mutu bungkil kedelai termasuk anti nutrisi. Yang kedua, potensi menurunnya volatilitas. Kemudian terdapat peluang. Yang pertama yaitu pengembangan produk lokal, yang kedua inovasi berpotensi ekspor, dan yang ketiga adalah keberlanjutan usaha. Yang kemudian adalah terdapat ancaman, yaitu yang pertama pengolahan yang kurang tepat, yang kedua kualitas bahan baku, yang ketiga persaingan pasar. Kesimpulan presentasi kali ini yakni berdasarkan hasil penelitian uji pakan buatan kombinasi antara tepung ikan dan tepung bungkil kedelai menunjukkan nilai survival rate dan specific growth rate yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pakan tersebut dinilai aman untuk dikonsumsi serta memberikan dampak pada pertumbuhan biomasa ikan lele. Kelayakan usaha menunjukkan bahwa biaya tetap cukup rendah dengan total sebesar Rp220.000. Hal ini mendukung bahwa usaha budidaya lele dengan pakan formulasi kombinasi layak dijalankan, terutama jika dikaitkan dengan efisiensi biaya, potensi pertumbuhan ikan yang lebih baik, dan kemandirian bahan baku lokal. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.